Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5 ya. Di sekolah kita SDN Karawaci 1 akan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan ya. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa yang berakhlak mulia, kata Bhinneka Tunggal Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kesempatan kali ini ya, saya akan mengenalkan atau kita akan membahas tentang jenis-jenis sampah, dan yang keduanya adalah sampah-sampah yang bisa digunakan kembali atau biasa disebut dengan 3R ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kalian pasti senang melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik di jalan, sungai, hingga di mana kosong. Padahal membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan orang yang sedang banjir, mengurangi sumber makanan, hingga menjadi sampah. Oleh karena itu, kita harus memilih sampah pada tempatnya dan memisahkan sesuai jenisnya agar berproses dan sampah tidak terlalu menumpuk. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah inorganik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing betaya. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, batang pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik dan baik. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat terurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik, kemasan kaleng, botol kaca, styrofoam, sikat mini bekas, dan karetkan. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, batu-batu, atau cairan. Yang ketiga, sampah B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya ya? Karena umumnya bahan ini dapat merusak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Seperti nitrat, cairan pembersih, kaleng-kaleng obat nyamuk, obat membakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya ya. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita berbincang lebih lanjut yuk. Karena kita berbincang siapa lagi? Sampai jumpa Ya. Sampah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sampah organik. Ya. Sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah diurai oleh tanah. Seperti sisa-sisa makanan, kemudian ada buah, daging, ya masih sisa makanan, sisa-sisa makhluk hidup yang gampang terurai oleh tanah dan
bakteri. Kemudian yang kedua adalah sampah anorganik. Ya, merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk. Seperti plastik, kaca, ya, botol minuman itu tidak dapat atau susah terurai oleh alam. Ya, butuh waktu lama. Untuk plastik butuh waktu untuk bertahun-tahun. Tahu plastik yang biasa buat makanan? Nah, itu akan terurai butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Kemudian ada sampah B3, bahan berbahaya beracun. Sampah yang hanya bisa ditangani oleh ahli-ahli khusus. Ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang reduce, reuse, dan recycle. Bagaimana cara mengelola sampah-sampah yang masih dapat digunakan kembali. Kita lihat lagi video penjelasan berikutnya. Tahu tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle nih? Mungkin kamu sudah gak asing dengan ketiga istilah tersebut ya. Nah, kali ini nanti kita bahas bersama tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle atau yang biasa disingkat 3R. Mulai dari pengertian hingga contohnya. Soalnya penting banget nih untuk mengetahui konsep 3R demi membuat lingkungan kita lebih baik lagi dari sampah kids. Yes, saat ini jutaan sampah membanjiri bumi kita setiap harinya loh. Nah, sekarang kita simak bersama yuk penjelasannya. Apa itu reduce, reuse, dan recycle? Dilansir dari laman Quest for Change, reduce, reuse, recycle adalah konsep urutan langkah untuk mengelola sampah dengan baik, guys. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah, terutama produk yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam, misalnya produk berbahan plastik. Reduce ini adalah langkah yang menjadi prioritas utama kids. Jadi, penggunaan barang yang sulit atau bahkan tidak bisa didaur ulang kembali sebaiknya dikurangi ya. Dengan begitu, timbunan sampah yang berpotensi merusak lingkungan akan berkurang. Contoh penerapan langkah ini adalah dengan membawa botol minum atau peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu saat bepergian sehingga bisa mengurangi sampah botol berbahan macam sekali pakai. Reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, bahan sampah ditimbulkan akibat produk sekali pakai ini, kids. Misalnya, kita menggunakan kembali bekas botol kemasan air minum sebagai pot tanaman, atau kita menggunakan bekas kaleng biskuit untuk menyimpan uang koin atau pernak-pernik lainnya. Kita juga bisa mengisi ulang botol bekas sabun mandi dan membeli kemasan refill. Recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan tidak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan, kids. Produk yang daur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang tidak bisa langsung digunakan lagi. Contohnya adalah mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman. Biasanya kemasan makanan atau minuman didesain hanya untuk sekali pakai, makanya tidak mungkin dimanfaatkan kembali dengan instruksi yang sama. Makanya produk bekas tersebut harus didaur ulang kembali menjadi produk baru, misalnya menjadi pot tanaman. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Langkah mana yang selama ini sudah kamu lakukan, kids? Ya, kita sudah mengetahui apa itu reduce, reuse, dan recycle. Ya, dengan mengetahui reduce, reuse, dan recycle, maka kedepannya kita akan membuat sebuah kreasi menggunakan barang yang sudah tidak dipakai dari bahan plastik, seperti
botol bekas plastik bisa digunakan untuk menjadi tempat pensil, ataupun kaleng bekas biskuit bisa jadi celengan ataupun empot. Terus apalagi galon bekas bisa menjadi media tanam ataupun pot untuk tanaman. Lampu sekarang kan makin ini, makin apa? Makin kreatif. Lampu yang ini, yang bohlam itu, ya, ketika sudah habis atau sudah mati, tidak dipakai, maka itu bisa dijadikan sebagai media tanam, ya, untuk hiasan, ya. Maka pada pertemuan berikutnya kita akan membuat kreasi dari barang-barang bekas, khususnya dari sampah-sampah plastik, ya. Bebas, kalian bisa mengkreasikan plastik-plastik itu menjadi kayak bungkus kopi, bisa menjadi taplak meja, bisa menjadi baju, bahkan di sosial media membuat sepatu dari plastik bekas ada, ya. Makanya kita harus mencari ide-ide supaya bahan-bahan yang tidak digunakan khususnya dari plastik bisa menghasilkan sebuah karya. Ya, siap ya? Pertemuan berikutnya kita akan membuat karya dari sampah-sampah plastik, ya. Mungkin hanya sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Sebelumnya sudah Bapak infokan kalian untuk membawa bungkus kopi. Ya, ini contoh yang Bapak perlihatkan di depan. Bungkus kopi yang kosong yang sudah isinya diseduh. Nah, ini dapat dimanfaatkan atau diolah kembali bungkus ini untuk mengurangi sampah plastik. Karena sampah plastik ini sangat sulit atau lama terurai, butuh puluhan tahun supaya bisa hancur di dalam tanah. Kalau kertas itu mudah hancur, ya. Kalau plastik lama, butuh waktu yang lama untuk bisa hancur. Nah, ini dapat kita manfaatkan bungkus kopi ini. Dibuat kerajinan apa? Bisa untuk membuat tikar, tas, dompet, dan lain-lainnya, ya. Ini sudah ditampilkan di InFocus di layar di depan, ya. Contoh membuat kerajinan tas atau dompet dari bahan bungkus kopi. Perhatikan anak-anak, sebelum memulai dikeluarkan dulu ininya. Sudah. Nah, ini contohnya nih. Yang atas kan sudah digunting. Yang bawah juga sama digunting. Yang bawahnya digunting lagi. Ya, ada batas nih garisnya nih. Biar rata atau lurus, ikutin batas garis yang ini nih. Nah, kalau sudah digunting, lipat, kedalamin, kedalamkan ya, ke dalam. Ukurannya kurang lebih 3 cm lebarnya, jadi akan jadi 3 cm, kurang lebih 3 cm. Kalau sudah digunting, lipat ke dalam. Ada yang bawa penggaris nggak? Pinjam penggarisnya. Kita atur lebarnya dari 0 ke 3, benar, ke 3 saja supaya tidak terlalu besar lebarnya. 0 ke 3 ya.
seukuran lebarnya 3 cm. Nah, kita gunting lagi bungkus kopi yang lain. Nah, di garis yang ini nih ya. Nih, lihat, perhatikan Bapak supaya lurus. Nah, ya. Lalu lipat ke dalam. Lipat ke dalam sama ukurannya 3 cm juga. Kalau kalian membuat tas gendong, dalamnya harus pakai puring supaya tidak jebol untuk menyimpan buku atau kotak pensil. Nanti dijahit ke tukang jahit. Lebarnya 3 cm. Samai ya lebarnya ya. Gunting lagi. Ambil. Minta foto ya buat kegiatan P5. Lagi gini, lagi gunting. Hah? Nah, ini contohnya sudah Bapak buat, ada 4. Sekarang kita anyam. Masukin nih bungkus ini yang sudah dilipat. Ya, jangan kebalik. Harusnya depan sama depan. Jangan depan sama belakang. Ya, depan sama depan. Masukin. Nah, terus depan sama depan lagi. Ini ke sini. Masukin. Kayaknya kalau ukuran 3 cm terlalu besar ya. Ukuran 2 cm tidak apa-apa, lebih bagus. Kalau 3 cm kebesaran. Ini adalah